Di awal menikah, semuanya itu terasa indah. Aku mendapatkan suami yang rupawan, perhatian, mesra, dan penuh cinta. Meskipun saat itu secara ekonomi kami masih sama-sama berjuang dari bawah. Ya, tidak mengapa. Buatku yang penting, suamiku ini sangat bertanggung jawab. Ya, suamiku ini memang seorang pekerja keras yang ulet dan disiplin. Tak heran bila dalam waktu singkat karirnya itu naik dengan cepat. Ya, hasilnya sudah bisa ditebak. Kehidupan kami yang dulunya itu pas-pasan, sering hutang kanan kiri untuk menutup kebutuhan, sekarang tidak perlu banyak khawatir tentang ekonomi. Namun, di titik inilah aku mulai merasa suamiku itu berubah. Beban kerja yang lebih besar itu membuatnya sering meninggalkan aku dan anak-anak. Dinas luar kota, pergi pagi dan pulang malam itu sekarang jadi menu pekerjaan sehari-hari. Di saat itulah aku mulai merasa kehilangan suamiku yang dulunya itu begitu hangat, mesra dan penuh perhatian. Ya, tiap kali aku minta perhatian, dia selalu bilang sibuk, sibuk dan sibuk. Lama-lama kami tidak lagi seperti suami istri. Tidak ada lagi obrolan hangat. Tidak ada lagi tawa yang renyah, dan tidak ada lagi momen kebersamaan seperti dulu. Semakin kesini, kami semakin sering bertengkar. Aku sering menuntut hakku untuk diperhatikan seperti dulu. Ya, sebaliknya, dia selalu membela diri dengan beralasan sibuk kerja untuk keluarga. Rumah tangga yang dulunya kuharapkan bisa menjadi surga dunia, ya malah berbalik menjadi neraka. Hingga puncaknya, suatu hari, tanpa sengaja, aku temukan foto-foto mesra suamiku dengan wanita lain di HP. Dan tidak hanya itu, aku juga melihat chat-chatnya yang sudah kelewat batas dengan seorang wanita. Ya, kemarahanku tak tertahankan. Aku merasa hidupku tuh hancur saat itu juga. Tubuhku terasa lemas seperti tanpa tulang. Tidak terhitung lagi berapa tetes air mataku yang jatuh menahan perihnya dikhianati suami. Aku langsung menemui suamiku, meluapkan semua kemarahanku kepadanya. Jadi begini kelakuanmu selama ini. Siapa wanita ini? Ada hubungan apa kamu sama dia? Ngaku. Dan tidak kusangka dia malah balik marah dan menyalahkanku. Bukan urusan kamu. Asal kamu tahu ya, dia itu jauh lebih baik daripada kamu. Dia lebih pengertian sama aku. Nggak kayak kamu yang biasanya tuh cuma minta, dan minta. Ya, darahku makin mendidih mendengar ucapannya. Dengan penuh amarah, aku banting beberapa perabotan rumah yang dulu pernah dia beli. Lalu cepat-cepat menghilang dari pandangannya. Ya, aku tidak peduli lagi apa yang mau diperbuatnya karena hatiku terlanjur sakit. Dan hari itu, aku merasa rumah tanggaku itu sudah selesai. Aku dan suamiku jalan dengan pikiran sendiri-sendiri. Aku sudah malas melayani keperluannya. Untuk apa? Kalau hatinya tidak untukku, untuk apa aku baik kepadanya? Sedangkan kelakuannya aja seperti itu. Ya, untuk apa? Pengkhianat kelas kakap dibaik-baiki. Makan hati. Ya, lihatlah, dia makin lengket dengan selingkuhannya. Aku merasa menjadi wanita yang paling malang di dunia ini. Siang malam, ku habiskan waktu untuk menangis meratapi nasib. Ya, waktu terus berlalu hingga pada suatu hari muncul pikiran. Ya, aku tidak bisa terus-terusan seperti ini. Ya, kalau begini terus, ya aku yang rugi. Maka aku harus ambil tindakan. Tapi apa? Memaksanya putus dari selingkuhannya? Melabrak selingkuhannya? Iya sih, aku ingin sekali seperti itu. Bahkan aku ingin tampar muka selingkuhannya itu di depan banyak orang, ya di depan suamiku. Bahkan aku ingin membuat mereka berdua itu malu atas perbuatan bejatnya tersebut. Ya, aku foto mukanya dan ku sebar di grup-grup media sosial. Tapi melihat suamiku yang keras begitu, rasanya semua itu tidak akan mengena di hatinya. Dia tidak akan jera. Ya, aku paham.
Makin dilawan, dia makin keras. Ya bisa-bisa dia main kasar. Ya kasihan anakku, kalau sampai terus-menerus melihat sikap kasarnya, dia akan jadi korban perasaan. Maka, demi anakku, aku harus kuat. Aku harus tampak tegar di depannya. Ya, aku mencoba kembali pada diriku sendiri. Aku butuh ketenangan. Ya, selama ini sudah banyak tenaga dan pikiranku yang terkuras untuk memikirkan suamiku yang jelas-jelas sudah tidak setia itu. Maka aku putuskan untuk lebih memperhatikan diriku. Ya, aku mulai belajar untuk membahagiakan diriku sendiri. Tidak peduli apapun yang kualami. Aku mulai ke salon, mulai rutin olahraga, dan melakukan hobiku, memasak. Ya, sekarang aku sering mencoba resep-resep baru yang kudapat di internet. Aku mulai ikut grup memasak dan membuat konten-konten tentang masakan di dunia maya. Ya, semuanya membuatku jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Di rumah, aku sering bercanda dengan anakku, mengajaknya karaoke bareng, mengantarnya sekolah, mengajarinya mengaji, mengajaknya jalan-jalan keluar, dan banyak lagi. Dia juga banyak membantuku memasak. Dan soal suamiku, sudah, lupakan saja. Sekarang aku bahagia tanpa dia. Kalaupun dia mau ceraikan aku, insya Allah, secara batin aku siap. Aku tidak akan menangis, meraung-raung kalau itu terjadi. Aku tetap melakukan tugasku dalam rumah tangga seperti biasa tanpa terusik pada sikap suamiku. Ya, hingga suatu hari, suamiku jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Ya, sebenci apapun hatiku atas perilakunya, aku tetap sadar posisiku sebagai istri syahnya. Ya, akulah yang paling bertanggung jawab menunggui dan merawatnya. Suamiku terbaring lemah tidak berdaya. Ya, sebenci apapun aku kepadanya, hatiku tetap iba melihatnya. Dia menggenggam tanganku, menatapku dengan pandangan sesal, kemudian terisak-isak. Aku hanya menunduk. Beberapa hari kemudian, setelah ia sembuh, dia mengajakku dan anakku bertamasya. Aku heran dibuatnya. Di sana, ya dia menggenggam tanganku, lalu berkata dengan mata berkaca-kaca, "Sayang, maafkan aku ya. Selama ini aku sudah jahat sekali kepadamu. Aku sudah menyakitimu, mengkhianatimu dan menduakanmu. Ya, tapi ternyata kamu masih tetap bertahan dan tetap ada di sampingku di saat aku jatuh sakit. Sedangkan wanita itu malah pergi begitu saja. Aku menyesal telah berbuat setega itu kepadamu. Maukah kau memaafkanku dan memberiku kesempatan untuk kembali kepadamu? Aku janji, aku akan menjadikan kamu satu-satunya selamanya."